Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengutamakan wealth style daripada lifestyle. Merupakan hal yang wajar kalau seseorang mencoba mengaktualisasi dirinya agar terlihat menonjol daripada orang di sekitarnya. Aktualisasi membuat seseorang dianggap ada, sekaligus memberi kebanggaan tersendiri apabila usaha aktualisasi tersebut mendapat apresiasi dari banyak orang. Sayangnya, aktualisasi tersebut mendorong seseorang untuk hidup boros yang membuat finansialnya menjadi tidak sehat. Agar hal ini tidak berlarut-larut terjadi, berikut cara mengesampingkan aktualisasi diri demi terwujudnya kemakmuran keuangan. Yang pertama, hanya membeli barang yang dibutuhkan. Belajarlah memprioritaskan kebutuhan sebelum budget bulanan didominasi oleh daftar keinginan, karena pada dasarnya keinginan tidak akan ada habisnya. Setelah kamu berhasil memenuhi keinginan yang satu, biasanya akan muncul keinginan lainnya. Dengan memprioritaskan kebutuhan, hidupmu pasti bahagia karena apa yang dibutuhkan berhasil dipenuhi tanpa adanya penundaan. Sah-sah saja untuk memenuhi keinginan sebagai bentuk apresiasi atau reward untuk diri sendiri. Tetapi cukup sesekali, bukan setiap hari, karena inilah yang membuat kita boros. Kedua, bijak membeli barang mahal. Membeli barang mahal sama sekali tidak salah, tapi kamu perlu memperhatikan tujuannya. Kalau tujuannya untuk pamer atau gengsi, lebih baik jangan, karena harga satu barang bermerek bisa berkali-kali lipat dari gaji bulananmu. Belilah barang mahal kalau tujuannya untuk menunjang pekerjaan, seperti hiburan, marketing, atau profesi yang mengharuskanmu untuk bertemu klien setiap hari. Sebab penampilan bagus dapat menambah keyakinan klien terhadap barang atau jasa yang kamu tawarkan. Pilihlah barang yang memiliki nilai jual tinggi, meskipun dalam kondisi second atau bekas. Saat tidak membutuhkannya lagi, kamu bisa menjual kembali dan balik modal, atau mungkin dapat untung. Ketiga, jangan berutang demi gengsi. Berutang adalah hal yang wajar, tapi kalau motivasinya karena gengsi, itu namanya memaksakan diri untuk sesuatu yang sebenarnya kamu tidak sanggupi. Untuk apa? Seperti yang kamu tahu, gengsi hanya bersifat sementara. Rasa bangga yang dirasakan sekarang akan hilang saat melihat orang lain yang lebih hebat darimu. Buang gengsi jauh-jauh agar kondisi finansialmu membaik. Tentu tidak dalam 1 atau 2 hari, tapi secara perlahan mengikuti proses sampai akhirnya kamu sejahtera secara keuangan. Keempat, bergaya untuk menyenangkan diri sendiri. Seseorang yang finansialnya sejahtera tidak bergaya untuk menyenangkan orang lain, melainkan diri sendiri. Tahu kenapa? Karena terlalu banyak orang yang ingin disenangi justru membuat diri sendiri ribet. Tidak hanya itu, pengeluaran juga membengkak karena gaya hidupmu. Kamu mungkin yang mengikuti gaya hidup orang lain, padahal kamu tahu sendiri kalau keuangan tiap orang berbeda-beda. Validasi dari diri sendiri sudah lebih dari cukup untuk membuat dirimu bahagia. Apalagi sejatinya, orang yang perlu kamu bahagiakan di dunia ini adalah diri sendiri, bukan orang lain. Kelima, berlatih mengatakan tidak. Latihlah dirimu dari sekarang untuk berani mengatakan tidak kepada orang lain demi terwujudnya kesejahteraan finansial. Dengan menolak, kamu berhasil menyelamatkan dompetmu dari pengeluaran yang tidak seharusnya. Berbagai ajakan yang perlu ditolak seperti makan siang di luar, ngopi setelah pulang kerja, hangout setiap weekend, dan berbagai hal lainnya. Tak perlu khawatir, tolakanmu pasti dapat dimaklumi orang lain asal kamu imbangi dengan alasan yang logis, pastinya dengan bahasa yang sopan, agar orang itu tidak tersinggung. Keenam, belajar memadukan pakaian. Salah satu keahlian yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya di luar sana karena terbukti ampuh mengurangi pengeluaran. Kamu tidak perlu membeli pakaian setiap bulan, sebab pakaian lama yang dipadukan dengan barang lain membuat penampilanmu selalu terlihat baru. Ketujuh, perbanyak investasi. Orang yang kaya secara keuangan meningkatkan pengeluarannya untuk investasi, bukan untuk foya-foya. Investasi dipercaya dapat menyelamatkan finansial dari gejolak ekonomi yang bisa terjadi kapan saja. Investasi juga dapat menjamin kehidupan pada hari tua. Presentasi investasi yang ideal adalah 15-30% dari total penghasilan bulanan. Kamu bisa sesuaikan dengan kondisi finansialmu saat ini. Dengan berinvestasi secara rutin, kamu sudah menjadi bagian dari orang-orang yang kaya meskipun jumlah yang disisihkan belum seberapa. Setidaknya kamu menunjukkan kepedulianmu akan kehidupan dan kebahagiaan untuk hari esok. Ingatlah kalau ada orang hebat di luar sana yang berusaha menurunkan gaya hidup demi menjaga keuangannya. Makanya, coba ubah mindset dari sekarang
agar kamu tidak terjerumus gaya hidup yang sejatinya tidak memberikan keuntungan apa-apa selain pujian dan gengsi. Tidak ada kata terlambat untuk berubah selagi kamu serius pada perubahan tersebut. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.